Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Saptarina SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 61 Krui, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus menjabat sebagai peserta PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2024. Pada video kali ini saya akan melaksanakan video pembelajaran kelas 4 guna memenuhi tugas uji kinerja dalam program PPG dalam jabatan yang sedang saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, selesai guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Nak Debi, dipersilakan. Doa mulai. Ya, sebelum kita memasuki materi, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Jawab. Silakan duduk kembali, Nak. Kelas 4 semuanya, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, kelas 4 semuanya. Siap. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke. Kita absen terlebih dahulu. Agi Yudhistira, Ardiansyah, Debi Indra Pangestu, Fadila Kapsia Kaisa, Haikal Ramadhani, Jerry Dika Utama, Anggita Hardiansyah, Muhammad Aminuddin,
Nurul Aini, Aldi Pangestu, Safia Rahma, Saiful Huda, Vina Natasha Astriayana, Erik Apriansyah. Oke. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu coba dicek kerapian anak-anak agar kita belajar lebih nyaman, tertib kalau kita sudah rapi. Sudah? Kita membaca surat pendek terlebih dahulu, yaitu surat Ad-Duha. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilang fa'aghna ma fala tanhar wa amma sa'ila fala tanhar binikmati rabbika fahaddis. Oke, kalau kita sudah membaca surat pendek, Ibu terlebih dahulu akan menanyakan kepada anak-anak siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Apa nak? Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Perhatikan di depan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada berapa itu? Ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pentingnya iman kepada Nabi dan Rasul. Ibu akan membagi asesmen awal untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana sih anak-anak ini belajarnya, sejauh mana pengetahuan anak-anak tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, Ibu akan bagikan. Nah, di sini asesmennya itu cara temukan nama Rasul dalam kotak secara menurun atau mendatar. Ya, kalau dia menurun itu berarti di kolom tarik dari atas ke bawah. Kalau mendatar sama, ditarik dibikin kolom yang namanya Nabi. Paham? Cari namanya. Iya, taruh di sini nak. Kalau yang sudah kamu kolom begini, taruh di bawah sini. Ini kan tempat jawabannya. Tempat jawabannya. Paham nak ya? Paham nggak? Paham tidak? Paham. Sudah belum? Kalau sudah silakan nak Saiful ambil jawaban teman-temannya. Terima kasih ya. Tapo 1, tapo 1, tapo 2, tapo 3, tapo 4, tapo 4, tapo 5, 2 kali tapo 5. Oke. Minggu kemarin ngertiin iman kepada
Nabi dan Rasul. Kalau sekarang makna iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, kesepakatan kelas. Lihat di depan ada 3. Tidak mengobrol dengan teman saat guru sedang menjelaskan. Yang kedua, tidak menggambar saat guru sedang menjelaskan. Yang ketiga, kalau ada materi yang tidak dipahami berarti bertanya. Oke? Siap? Anak-anak lihat video di depan. Persiapkan bukumu, penamu, dicatat. Yang penting, sudah siap semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Semoga semua dalam kondisi sehat dan semakin semangat dalam belajar. Mari kita awali dengan berdoa agar kalian dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk memahaminya. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran 2 dengan subtema beriman kepada Rasulullah. Anak-anak hebat, mari kita mulai materi kita dengan memahami pengertian iman kepada Rasulullah. Beriman kepada Nabi dan Rasulullah adalah rukun iman yang keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya. Tahukah kalian bahwa Nabi dan Rasul itu mempunyai pengertian yang berbeda? Lalu apa perbedaannya? Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk diamalkan sendiri agar bisa menjadi contoh bagi umatnya. Seorang nabi tidak diwajibkan menyiarkan wahyu yang diterima kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu untuk diamalkan sendiri, juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, setiap nabi belum tentu Rasul, akan tetapi setiap Rasul sudah pasti seorang nabi. Nah anak-anak, supaya kalian lebih mudah memahami perbedaan antara Nabi dan Rasul, coba perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, seorang Nabi belum tentu seorang Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti seorang Nabi. Yang kedua, Nabi Ayo dicatat. atau menyampaikan, Dicatat. sedangkan Rasul memiliki sifat tabligh atau menyampaikan. Kemudian yang ketiga, Nabi mempunyai 3 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, dan fatonah. Sedangkan Rasul mempunyai 4 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang keempat, Nabi tidak ada umatnya, sedangkan Rasul ada umatnya. Tugas-tugas Rasul. Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah dan melarang perbuatan syirik. Yang kedua, mengabarkan adanya surga dan neraka. Ketiga, menyuruh kaumnya agar meninggalkan perbuatan dosa. Keempat, menyuruh kaumnya agar beramal soleh. Dan yang kelima, mengajarkan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Jumlah Nabi dan Rasul sebenarnya sangat banyak dan hanya Allah lah yang mengetahui secara pasti jumlah mereka. Akan tetapi yang wajib kita ketahui ada 25. Yuk kita sebutkan bersama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf,
Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak bisa menyanyikannya dengan nada yang lain agar lebih mudah menghafalnya. Sebagai orang Islam, kita berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup semua nabi dan rasul. Artinya, tidak ada lagi nabi atau rasul yang diutus setelah beliau. Jika ada orang yang mengaku nabi atau rasul, maka orang tersebut adalah pembohong atau nabi palsu. Dan kita dilarang untuk mempercayainya. Anak-anak hebat, demikianlah penjelasan materi tentang iman kepada Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Iman artinya percaya. Lihat di video tadi kan? Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan contoh bagi siapa? Bagi manusia. Nah, di sini ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Lihat, perhatikan di depan. Nabi adalah seorang manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Tetapi kalau Rasul adalah seorang manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada siapa? Kepada umatnya. Itulah perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, sifat wajib nabi dan rasul yaitu sifat yang harus dimiliki nabi dan rasul tadi berapa? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, sidik apa artinya? Benar. Sidik apa artinya? Tabligh. Kalau amanah? Fatonah. Cerdas. Sifat mustahilnya ada berapa? Ada 4 juga. Yang pertama. Terus. Ya, terus. Balada. Arti kizib? Bohong. Kalau kitman artinya? Khianat artinya? Berkhianat atau berbohong. Kalau balada artinya? Iya. Di sini ada nama nabi dan rasul. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 25. Coba kita akan membaca, ikuti Ibu ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Rasulul Azmi. Siapa saja nabinya? Terus.
Muhammad Shallallahu. Selesai kita materinya, kita akan membagikan KPD-nya ada 3 kelompok. Ya. Sudah selesai? Sudah. Pinter anak ibu ini. Hebat ya kelas 4 ya. Kelompok 2 udah selesai? Belum. Berarti yang sudah kelompok 1 ya? Kelompok 3 udah selesai belum? Belum? Kelompok 3 ya, tulis namanya. Siapa saja? Dah. Gimana kelompok 2 kok belum? Sudah. Sudah semuanya, Nak? Sudah? Kalau sudah, coba. Kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan dipresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Nabi Musa membelah laut. 2. Tubuhnya tidak terbakar. Nabi Ibrahim. 3. Al-Quran Nabi Muhammad membuat Nabi Nuh bisa berbicara saat bayi Nabi Isa. Sifat mustahil bagi Rasul Allah. Sifat wajib sidik, tablik, amanah, matonah. Sifat mustahil izin, khianat, kitman, balada. Teman-teman ada yang ditanyakan kok? Saya mau bertanya, ada berapa sifat wajib Nabi dan Rasul? 4. Sidik, tablik, amanah, matonah. Yang tanya lagi enggak? Saya mau tanya, Nabi siapa yang bisa membelah lautan? Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul Allah rukun iman yang keempat. Secara bahasa iman artinya percaya. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang untuk dirinya sendiri tidak wajib menyampaikan kepada umatnya nabi. Seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya rasul. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nabi Musa menjadi mukjizat tongkat berubah menjadi bola dan bola sebelah laut. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah
Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada. Mukjizat Nabi Isa itu apa? Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nabi Musa mukjizat tongkat berubah menjadi ular dan bola membelah laut. Tepuk tangan buat kelompok 2. Teman masih ada Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sidik, jujur, benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatona, cerdas, pandai. Izin, bohong, khianat, tidak dipercaya, khidmat, menyembunyikan, balada, bodoh. Ada yang ingin ditanyakan? Sifat Nabi dan Rasul sekaligus artinya. Sidik artinya jujur dan benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatona, cerdas atau pandai. Tepuk tangan buat kelompok 1. Saya, sifat mustahil bagi Rasul Allah ada 4 beserta sebutkan artinya. Izin, bohong, khianat, tidak dipercaya, khidmat, menyembunyikan, balada, bodoh. Sudah? Sudah. Sudah pas belum jawaban mereka, teman-temannya? Sudah? Sudah. Sudah pas. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok semangat. Terima kasih kelompok 1. Silakan. Anak-anak ya, kalau hari ini kita sudah selesaikan materi kita, tadi kita sudah mengisi asesmen, terus LKPD-nya, isi tadi dan kita pelajari. Lihat, perhatikan di depan kesimpulan dari materi makna beriman kepada Nabi dan Rasul, yaitu yang pertama, iman kepada Nabi dan Rasul berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan memberikan petunjuk kepada umat manusia. Yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi itu belum tentu menjadi
Rasul, kalau Rasul sudah tentu menjadi Nabi. Nah, nama-nama Nabi Rasul terdapat 25 Nabi ya. Yang anak-anak tadi bacakan, ya yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi. Ada 25 Nabi yang wajib kita hafal, yang wajib kita ketahui. Tujuan beriman kepada Nabi dan Rasul yang pertama, memahami dan meneladani sifat serta ajaran dibawa oleh Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul kita ya. Yang kedua, menyadari pentingnya wahyu dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini gimana? Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Senang. Ada yang kurang paham? Paham semua? Sudah ada yang tanyakan? Ya, belajar itu tidak hanya di sekolahan anak-anak ya, tetapi buka kembali bukunya di rumah karena belajar itu wajib buat anak-anak semuanya. Ya, di sini mau pulang nggak? Mau pulang. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang mari kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.